إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من الضلالة والنار. أيها المسلمون عباد الله, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk beramal, untuk terus menambah perbekalan guna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sudah kita melewati pertengahan bulan suci Ramadan. Sudah lewat dari setengah bulan kita melewati ibadah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Dengan di siang harinya kita melaksanakan puasa. Dengan di malam harinya kita menegakkan salatul tarawih yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang sudah kita lewati ini, setengah bulan yang sudah kita lewati ini, sudah berapa amalan, sudah bagaimana amalan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini adalah bulan amalan untuk kita berlomba-lomba di dalamnya. Sudah sejauh mana? Sementara Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya semakin mendekati akhir bulan Ramadan, semakin mereka bersungguh-sungguh di dalam beramalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka merasakan bulan Ramadan ini akan berakhir. Semakin mereka merasakan bahwasanya bulan Ramadan ini akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka berpacu terus beramal untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Ayuhal muslimun ibadallah, tidakkah kita ingat sebelum kita masuk bulan Ramadan sudah banyak persiapan yang telah kita lakukan. Sudah banyak rencana-rencana yang kita ingin lakukan. Menambah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tilawatul Qur'annya. Sudah kita jadwal
Sudah kita rencanakan bahwasanya bulan Ramadan ini saya bisa menghatamkan berapa kali. Sudah kita jadwalkan apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Kadang kita sudah berazam, sudah berniat untuk mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan ini. Namun kadang itu hanyalah rencana. Kadang itu adalah angan-angan semata, cita-cita semata yang kadang kita larut dan tidak mewujudkan apa yang telah kita rencanakan. Sementara bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbatas. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Hari yang terhitung, yang terbilang. Tidak lama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Barang 29 hari atau 30 hari setelah itu kita lewat dari bulan yang suci ini. Ayuhal muslimun ibadallah. Banyak asa dan keinginan kita di dalam amalan yang telah kita lakukan. Ibadah yang telah kita lakukan. Kita berharap amalan yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat Allah. Kita berharap amalan yang kita lakukan ini menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amalan yang kita lakukan menjadi penggugur dosa yang telah kita lakukan. Kita berharap amalan yang kita lakukan ini menjadi perkara yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Namun sejauh mana amalan yang telah kita lakukan? Sudahkah kita melaksanakan salat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Baik itu dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, bahkan al-khusyu' di dalamnya. Sudah. Dengan angan-angan tadi, dengan cita-cita tadi, agar amalan kita bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah, agar bisa amalan ini akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah puasa kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Kita menahan dari makan dan minum. Kita menahan hawa nafsu kita. Kita menahan tangan kita, lisan kita, kaki kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudahkah kita mengeluarkan nafkah, mengeluarkan sedekah benar-benar imtithalan li amrillah, benar-benar untuk melaksanakan perintah Allah? Sudahkah kita melaksanakan amalan-amalan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan? Dan hal itu mengubah diri kita, mengubah jiwa kita, mengubah hati kita dengan ibadah yang kita lakukan. Sudahkah hal itu telah kita lakukan? Sementara kaidah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal.
balasan itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Semakin banyak amalan kita, semakin benar amalan kita, semakin kita melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, semakin amalan tersebut mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin sedikit amalan kita, tidak ada yang bisa mengangkat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itulah yang akan atau menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Jangan hanya cita-cita, jangan hanya keinginan, tapi wujudkan, nyatakan dengan amalan. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat, hari kiamat hampir-hampir datang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kapan datangnya hari kiamat. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa ta'ala membalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, pada hari ini akan dibalas setiap kita. Akan dibalas setiap kita sesuai dengan apa yang telah dia usahakan, sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. La zulmal yaum. Ingat, tidak ada kezaliman pada hari itu. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat perhitungannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dengan apa yang telah dia usahakan, dia akan bertanggung jawab. Apa yang telah kita lakukan, maka itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruknya amalan kita. Ayuhal muslimun ibadallah, apakah sekedar dengan amalan kita masuk ke dalam surga kita? Apakah kita bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat besar kenikmatannya dengan amalan yang telah kita lakukan? Kalla, sekali-kali tidak. Amalan kita tidak mampu membeli surga. Kita atau seseorang masuk ke dalam surga bukan karena hak dia, bukan karena hak dia untuk masuk ke dalam surga, namun bifadlillahi wa rahmatih, dia masuk ke dalam surga berkat rahmat Allah dan keutamaannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Innakum lan tadkhulul jannah, innakum lan yanjua bi'amalin minkum. Innakum lan yanjua bi'amalin minkum. Sesungguhnya kalian tidak akan selamat dengan amalan yang kalian lakukan.
kepada para sahabat. Kemudian mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Engkau tidak akan selamat dengan amalan engkau dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, atau dengan amalanmu engkau masuk ke dalam surga istiqlalan, hanya dengan amalanmu saja bisa masuk ke dalam surga wahai Rasulullah. Yang kita tahu amalan yang besar yang telah Nabi alaihi salatu wassalam kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wala ana. Wala ana, tidak pula aku dengan amalan yang aku miliki tidak bisa membeli surga. Illa ayyatakammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan keutamaannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari hadis ini agar seorang perhatian, jangan dia terlalu pede, jangan dia terlalu sombong dengan amalan yang telah dia lakukan. Dia berhak masuk ke dalam surga. La. Kalian masuk, manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala laisa istiqlalan bi amalih. Bukanlah dikarenakan sebab hanya amalannya semata. Namun kata beliau rahimahullah, bi fadlin wa rahmatillah, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun ibadallah, setiap kita di dalam mengejar cita-citanya, mengejar keinginannya, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan menempuh jalan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun harus dia korbankan dirinya, dia lakukan. Seseorang yang menginginkan harta yang banyak, dia banting tulang siang malamnya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Seseorang yang menginginkan jabatan, begitu. Dia berusaha, dia beramal, dia menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Orang yang menginginkan ketenaran juga seperti itu keadaannya. Fama balu bil jannah. Fama balu bil jannah. Lalu bagaimana dengan surga yang kita harapkan? Sudahkah kita menempuh jalan-jalannya? Sudahkah kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Jannah mahal. Surga itu mahal harganya. Surga itu memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tidak mungkin didapatkan dengan amalan yang seadanya ataupun dengan berleha-leha. La. Namun dengan ijtihad, dengan kesungguhan. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengingatkan kepada kita, man khafa adlaj. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera. Dia akan memacu. Wa man adlaja faqad balagal manzil. Barang siapa yang memacu, bersegera, dia akan sampai ke rumahnya. Barang siapa yang terus beramal, berijtihad, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahwasannya barang dagangannya Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya. Ala sil'atallah jannatuh. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah yang ditawarkan kepada kita itu adalah surganya Allah. Itu adalah surganya Allah yang mahal harganya, yang harus kita raih dengan berbagai macam amalan, dengan ijtihad, dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun ibadallah, maka mari masih
ada kesempatan untuk kita mengakhiri di bulan yang suci ini dengan kebaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru rabbakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal muslimun ibadallah. Kalau kita melihat bagaimana amalan salaf ketika di akhir-akhir bulan Ramadan, maka sangat jauh amalan kita dari mereka. Bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata keinginan mereka ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita timbang dengan amalan kita, nastahi, sungguh kita malu, sangat-sangat malu. Amalan mereka yang besar di hadapan Allah, dalam keadaan mereka masih takut tidak masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang beramal, melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati-hati mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amalannya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar amalan mereka di hadapan Allah. Begitu besar nilai ikhlas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga dan belum datang semisal dengan apa yang sebelumnya? Mereka ditimpa kesedihan, ditimpa kesempitan, ditimpa kegoncangan, sampai mengatakan para rasul dan pengikutnya, mata nasrullah. Begitu berat ujian mereka, begitu berat amalan mereka yang harus mereka pertahankan di hadapan Allah, sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara Allah Subhanahu wa taala belum tahu mana di antara kita yang benar-benar bersungguh-sungguh dia dalam amalannya, mana di antara kita yang benar-benar bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran mereka. Gambaran para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bagaimana kekokohan keimanan mereka diuji dan kesungguhan mereka pun diuji. Bahkan mereka mau membeli surga itu dengan harta, dengan jiwa mereka bahkan. Minal mu'minin, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukminin
Dengan apa? Dengan jiwa-jiwa mereka, dengan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka surga. Jauh amalan kita. Mereka mau meninggalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau mengorbankan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Pantas mereka mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah alaihi. Di antara kaum mukminin yang benar-benar menempati janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berperang, tidak peduli. Tidak peduli berapa sayatan yang menimpa. Yang penting i'la kalimatullah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, ini sebagai gambaran dan cambuk bagi kita untuk kita ijtihad fil amal. Ayo kita bersungguh-sungguh di dalam amalan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih membuka lebar pintu jannahnya. Tinggal kita berusaha. Tinggal kita menempuh sebab-sebabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.